قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang cara-cara perlawanan Quraisy dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita tahu bersama ketika kafir Quraisy Mekah tidak bisa menghalau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mendatangi paman beliau Abu Talib meminta kepadanya agar menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap tegar dengan pendiriannya, berusaha dan tetap mendakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy Mekah mereka menempuh dua cara di dalam menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlawanan yang pertama, mereka menyerang secara psikolog. Mereka menyerang mental Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin melemahkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan al-haq, di dalam menyampaikan kebenaran. Mereka ingin melemahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau agar bisa meninggalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlawanan yang kedua yang mereka tempuh itu dengan cara menyerang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab tentang cara yang ditempuh oleh orang-orang Quraisy di dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru masuk di ini pembahasan ini atau sudah? Baru masuk pembahasan ini ya? Baik. Buka halaman 156. Ketika Quraisy melihat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dalam dakwahnya dan pembicaraan mereka dengan pamannya Abu Talib tidak dihiraukan dan begitu juga tawaran-tawaran lainnya, maka akhirnya mereka mengambil cara lain dalam menghadapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara yang mereka tempuh adalah yang pertama, cemoohan dan olok-olokan. Ini cara pertama, yaitu menyerang mental Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menjatuhkan mental Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan metode cemoohan dan olok-olokan adalah mengucilkan dan menghina umat Islam, menghadapi umat Islam dengan perang psikis dan perang urat saraf yang bertujuan menjatuhkan jiwa dan mental mereka. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma,
Ini kayaknya sudah ini. Sudah ya? Oh, iya, kita sudah baca ini. Kita masuk di halaman 160. Tentang renungan renungan tentang cara cemoohan ini. Iya. Ini sudah ini kemarin. Nah. Oke, kita masuk di halaman 160. Renungan tentang cara cemoohan ini. Cara cemoohan adalah memiliki nilai goresan yang dalam dibandingkan dengan bentuk gangguan lainnya. Hal itu ditegaskan dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada hari-hari dalam kehidupan baginda yang lebih berat bebannya dari peristiwa Uhud?" Hari-hari yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya telah menghadapi gangguan dari kaummu yang bermacam-macam, wahai Aisyah. Dan yang paling menyakitkan hati saya adalah peristiwa hari Aqabah. Tatkala saya menawarkan diri saya terhadap Bani Abdil Yalail bin Abdul Kalal, dia tidak menanggapi apa yang saya inginkan dan saya pergi menjauh darinya tanpa sadarkan diri hingga sampai di tempat Qarnu Sa'alib. Saya mengangkat kepala saya dan ternyata di atas saya telah dinaungi oleh awan, dan tatkala saya memperhatikan dengan baik ternyata ada Jibril alaihissalam. Jibril memanggil saya dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar apa yang dikatakan kepadamu oleh kaummu dan apa saja sikap penolakan mereka kepadamu. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar engkau memerintahkannya sesukamu tentang mereka." Ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Para ulama menjadikan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari cemoohan dan cercaan lebih berat dari apa yang beliau dapatkan di perang Uhud. Dari terbunuhnya Hamzah dan 70 sahabat terbaiknya, serta luka parah yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jiwa yang suci akan terluka dengan kata-kata dan cemoohan, jauh melebihi luka bacokan dan pukulan. Karena memang kalau orang itu disakiti dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, itu lebih menyakitkan daripada seseorang itu terluka dengan sayatan pedang. Karena luka diakibatkan sayatan pedang itu lebih cepat sembuh daripada luka yang disebabkan lisan. Itu lama sembuhnya, bertahun-tahun baru bisa sembuh. Makanya penting seorang muslim itu menjaga lisannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Lihat, Nabi kaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, di sana ada hari hisab, ada hari perhitungan, hari pembalasan. Falyakul khairan, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Ya. Para ulama menjadikan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari cemoohan, tuduhan, cacian, makian, itu lebih berat dari apa yang beliau dapatkan waktu perang Uhud. Beliau terluka, saudara-saudara beliau terbunuh, pamannya terbunuh. Maka itu lebih ringan. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka yang berupaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan hukuman mati bagi orang yang berani mencemooh dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman sekalian, para ulama itu sepakat, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat, siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati di dalam
bermain-main dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu. Hati-hati, jangan sampai kita mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu perbuatan kekufuran. Itu sepakat ulama ahlu sunnah, itu sepakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna kafainakal mustaziin. Sesungguhnya kami yang mencukupimu ya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengolok-olok. Maksudnya kami yang menjagamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang suka mengolok-olok dirimu. Makanya olokan, cemoohan, cercaan, hinaan, tuduhan dusta yang disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membahayakan beliau. Makanya beliau terus berdakwah menyampaikan kebenaran. Ini kata para ulama, inna kafainakal mustahziin, kami yang akan menolongmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang suka menghinamu, mengolok-olok dirimu. Ini penjagaan Allah untuk Nabi dan juga penjagaan Allah untuk para duat, para dai yang mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Nanti kita akan ambil hikmah pelajaran. Dr. Ahad Naufa dalam bukunya Al-Harbu An-Nafsiyah bin Manzur Al-Islami, perang urat saraf dalam pandangan Islam, menukil perkataan Washington Irving bahwa rintangan yang paling berat yang dihadapi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cemoohan dan cacian yang dilakukan oleh penentangnya. Dia kembali melanjutkan dengan berkata, namun dia tidak menghiraukan siapa yang menjadi biang kerok dan cemoohan itu. Dia hanya menitik beratkan kepada mereka yang kemungkinan besar akan menerima Islam. Jadi Nabi SAW tidak terlalu menggubris, menghiraukan orang-orang yang mencemooh beliau, yang menghina, yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi fokus kepada orang-orang yang ingin menerima Islam. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sekalian di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran. Kalau ada orang yang kita sampaikan kebenaran dan dia menolak, ya sudah. Dia menolak, dia menghina, ya sudah, biarkan, tidak usah dibalas, enggak usah. Kita fokus kepada orang-orang yang menerima kebenaran. Orang-orang yang mau menerima kebenaran. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Ada ucapan yang sering disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini untuk kita semua para dai. Jadi dai itu jadi jangan anggap ustadz itu ya dai yang tugasnya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum orang kan bukan dai, ini bukan tugasnya orang, ini tugasnya ustaz. Tidak, ini tugas kita bersama. Antum juga dai. Dai yang mengajak istri dan anak-anak tuh untuk mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum juga dai dan antum akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum dai. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sering menyampaikan dengan sebuah kalimat ini untuk para dai, untuk penuntut ilmu. Kata beliau, "Alqi kalimataka wamshi." Itu sering beliau sampaikan. Alqi kalimataka wamshi. Sampaikan kalimatmu, sampaikan nasihatmu, wamsi, dan terus melangkah. Tugas dai itu cuma menyampaikan kebenaran, tidak memaksa orang. Diterima alhamdulillah, ditolak alhamdulillah, kita sudah sampaikan kebenaran. Ditolak ya sudah, masih banyak orang lain yang ingin menerima dakwah kita. Masih banyak orang yang ingin menerima kebenaran, nasihat kita. Jadi nasihat itu antum harus tanamkan dalam diri antum. Alqi kalimataka wamsi. Sampaikan nasihatmu dan terus melangkah. Artinya tidak usah pusing dengan orang-orang yang suka mencaci maki, menghina, menuduh tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada kita. Biarkan. Ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus pesan itu ya.
alki kalimataka wamshi, sampaikan nasihatmu dan terus melangkah. Karena yang kita cari ridho siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari bukan ridho manusia, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kalau pengaruh cemoohan sangat besar terhadap aspek kejiwaan, maka tidak diragukan lagi semakin besarnya pengaruhnya itu pada seorang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan. Kedudukan pada semua makhluk manusia, posisi akal, amanah dan kejujuran. Tidak mudah mengambil sikap yang baik dalam cemoohan dan cercaan seperti itu. Tatkala dituduh sebagai orang gila, tukang sihir, pembohong, namun semua itu dihadapi dengan tenang walaupun sangat menusuk dan menyakitkan. Ya. Tapi Nabi tenang. Kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah mengetahui perihnya sakit karena cemoohan, cercaan, makian, dan semakin perihnya apabila yang ditimpa adalah orang yang memiliki kedudukan, maka kita akan mengetahui beratnya beban dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dicemooh, didiskriminasikan dan dicerca. Ya. Lain halnya apabila menghadapi hal seperti itu adalah orang yang tidak bermartabat, maka dia akan lebih mengutamakan siksaan mental daripada siksaan fisik. Dia akan bersifat acuh terhadap kata yang menyudutkan, cemoohan, kata penghinaan, karena memang orang itu mengatakan sesuatu yang tidak jauh dari kenyataannya, atau paling tidak orang yang terhina tidak memperdulikan tentang jati diri yang berhubungan dengan kelemahan dan kekurangannya. Renungan tentang pelaku cemoohan. Hal yang lumrah dalam masalah perbedaan pendapat adalah setiap pihak akan mengemukakan alasannya. Itu hal yang biasa ya. Ketika terjadi silang pendapat, maka setiap orang itu pasti akan menampakkan, akan memberikan hujahnya, alasannya. Tetapi tatkala salah satu di antara yang berbeda pendapat itu menemukan dirinya lemah dan tidak bisa mengalahkan lawannya dengan hujah-hujah, sementara lawannya memiliki alasan yang kuat, maka saat itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu menerima dengan lapang dada kebenaran lawannya atau dia tetap dengan pendiriannya. Jika dia memilih dengan pendiriannya yang salah, maka hanya ada dua cara yang akan ditempuh. Ini kalau terjadi dialog, ya, perdebatan di antara dua orang. Kalau yang kalah ini, yang tidak punya hujah yang kuat, dia tidak bisa melawan dengan hujah, dan dia tetap dengan pendiriannya, pendapatnya yang keliru, yang salah, maka dia akan menempuh dua cara. Salah satu di antaranya atau bahkan kedua-duanya, yaitu dengan memakai cara kekuatan agar pendapatnya diterima. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau dia adalah orang yang kuat, dan jika dia tidak memiliki itu, kalau dia memiliki kekuatan, orang yang kuat, dan jika dia tidak memiliki kekuatan sementara dalilnya pun tidak ada, maka hanya ada satu cara yang dia lakukan, mencemooh, menghina dan mencerca. Dan itu wakil yang terjadi saat ini toh. Antum melihat dai-dai yang tidak bisa membantah ya hujah-hujah yang disampaikan oleh dai-dai ahlus sunnah, maka mereka menempuh salah satu dari dua cara yang disebutkan oleh penulis. Kalau sekarang yang mereka tempuh cara yang keberapa? Cara yang kedua. Apa itu? Mereka buat tuduhan-tuduhan dusta. Nah, kan banyak antum lihat saat ini dai-dai yang punya gelar doktor. Ada yang katakan bahwasanya dai-dai sunnah, apa-apa yang mereka ajarkan itu sama halnya dengan Yahudi ortodoks. Jadi dai-dai salafi itu ajaran mereka itu sama dengan ajarannya Yahudi ortodoks. Melarang wanita-wanita mereka untuk menghadiri masjid, sholat berjamaah. Toh? Ini kan penghinaan, waliyadzubillah. Penghinaan banyak. Tuh lihat. Ini penghinaan terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena dia tidak punya hujah lagi untuk membantah. Akhirnya dia buat tuduhan-tuduhan, fitnah. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan orang dari dakwah yang mulia ini. Banyak terjadi seperti itu. Apa yang pernah kita sampaikan? Ada seorang dai, ya, ketika ditanya tentang ciri-ciri radikal, dikatakan apa? Tidak membaca basmalah, apalagi tidak suka tahlilan, tidak suka maulidan. Ini ciri-ciri radikal. Ini kan orang bodoh ini. Sudah bodoh, dia tampakkan lagi kebodohannya. Karena memang tidak punya hujah lagi untuk apa? Untuk membantah. Makanya dia buat fitnah-fitnah, tuduhan. Waliyadzubillah. Tapi jangan khawatir. Allah katakan tadi kepada nabinya, inna kafainakal muhtaziin. Sesungguhnya kami yang akan menjaga engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang suka mencela, mengolok-olok. Kami yang akan memberikan perlindungan kepadamu wahai Muhammad, dan ini perlindungan yang Allah akan berikan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka lakukan oleh dai-dai ahlu bid'ah saat ini dari tuduhan-tuduhan dusta terhadap dakwah salafiyah itu tidak lain untuk menjatuhkan mental antum. Kalau tidak kuat mental antum, ya antum tinggalkan. Ya, ciri-ciri radikal, jenggotan, celana cingkrang, kan? Kalau tidak kuat mental antum, antum cukur jenggot, kan begitu. Jika dia memilih dengan pendiriannya yang salah, maka hanya ada dua cara yang akan dia tempuh. Salah satu di antaranya atau bahkan kedua-duanya, yaitu dengan memakai cara kekuatan agar pendapatnya diterima. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau dia adalah orang yang kuat. Dan kalau dia tidak punya kekuatan, dia akan mengambil cara dengan mencemooh, menghina dan mencerca. Inilah yang terjadi dengan kafir Quraisy. Jadi apa yang dilakukan oleh dai-dai ahlu bid'ah saat ini? Menghina, mencaci maki, memfitnah, ya, memberikan tuduhan-tuduhan dusta. Ini cara-cara Quraisy, cara-cara kafir Quraisy. Setelah mereka tidak mampu lagi untuk mendatangkan alasan dan bukti yang kuat, maka mereka memakai cara cemoohan dan cacian. Dan pada kesempatan yang lain, mereka memakai pedang dan kekuatan. Kita masih masih dihina, toh masih difitnah. Mereka belum menggunakan kekuatan mereka. Ya, tapi terkadang mereka terkadang mereka gunakan kekuatan. Apa? Mereka bubarkan kajian, toh? Ya, kita baru dihina, ya, baru difitnah. Tentu bagaimana rasanya kemarin waktu difitnah itu? Ya, luar biasa kan? Lagi itikaf bulan Ramadan, dapat berita itu, mandi dia, suka batal, itu ujian itu. Setelah mereka tidak mampu lagi untuk mendatangkan alasan dan bukti, maka mereka memakai cara cemoohan dan cacian. Dan pada kesempatan yang lain mereka memakai pedang dan kekuatan. Kesimpulan untuk menghadapi dakwah dengan pedang dan pertumpahan darah serta cemoohan dan cacian menjadi bukti besar akan kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, beginilah urusan orang-orang batil tatkala mereka kalah dan alasan ilmiah telah disampaikan kepada mereka. Maka mereka melawan dengan ancaman seperti yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Musa ketika kebenaran telah jelas. Kita pernah sampaikan kisah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ketika para tukang sihir Fir'aun beriman kepada Musa alaihissalam, kemudian Fir'aun mengancam para tukang sihirnya. Tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan keyakinan mereka setelah mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Arahan dari Al-Quran, arahan dari Al-Quran untuk Nabi SAW adalah melanjutkan laju dakwah dan memakai bukti-bukti jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum. Tapi kata Allah, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalian. Datangkan bukti kebenaran kalian kalau betul-betul kalian itu benar. Ini yang kita katakan kepada ahlul ahwa, ahlul batil. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jangan cuma buat-buat tuduhan. Ya bantah dengan ilmiah. Jadi hal yang biasa ketika ada seseorang itu berbantah-bantahan dengan tulisannya, hal yang biasa. Dan itu berlaku di kalangan ulama kan? Biasa. Kalau memang antum merasa benar, ya coba bantah dengan ilmiah. Jangan buat tuduhan. Kalau antum buat tuduhan itu menunjukkan Anda itu bodoh. Kalah sebenarnya, tidak bisa membantah hujah. Coba bantah dengan hujah, dengan ilmiah. Jangan buat tuduhan. Allah juga berfirman, amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qul hatu burhanakum. Kalau memang ada Tuhan selain Allah, coba datangkan bukti kalian. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum. Dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu kami berkata, hatu burhanakum, tunjukkan bukti kebenaran kalian. Kalau kenyataannya bagi para nabi adalah seperti ini, yaitu mereka berdakwah dengan alasan yang jelas, maka mari kembali kita menoleh kepada mereka, para penentang dakwah yang kalah dengan bukti-bukti yang jelas. Mengenai kaum Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan firman-Nya, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Lihat, mereka berkata kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalam, sungguh jika kamu tidak berhenti wahai Nabi Nuh dari dakwahmu, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang akan dirajam. Ini ancaman dari umatnya. Ancaman dengan rajam. Mereka tidak memakai pendekatan ilmiah dan alasan. Begitu pula kata ayah Ibrahim alaihissalam seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ketika bapaknya Ibrahim, siapa namanya? Azar. Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, wahai Ibrahim, maka aku akan rajam engkau dan tinggalkan aku buat waktu yang lama. Jadi pergi dari rumah. Azar mengancam Ibrahim alaihissalam dengan rajam. Kaum Nabi Nuh mengancam Nabi mereka dengan rajam. Tidak ada alasan dan tidak ada dalil. Semuanya memakai kekuatan untuk menaklukkan lawan. Begitu pula Fir'aun yang berkata kepada Musa alaihissalam seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi. Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalam, la in ittakhadta ilahan ghairi, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, la aj'alannaka minal masjunin. Sungguh benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Begitu juga Nabi Syuaib berkata kepada nabi mereka, ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Dari sisi yang lain, seperti yang diberitakan oleh Al-Quran, mereka juga memakai cara penghinaan dan cercaan. Wa may ya'tihi min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada mereka, kepada kaumnya, melainkan mereka selalu mengolok-olok nabi tersebut. Allah juga berfirman, ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak ada satupun seorang Rasul yang datang kepada mereka melainkan mereka pasti dicela, dihina, dicaci maki. Musuh-musuh Rasul hanya memakai pendekatan antara kekuatan dan cercaan. Dan dalam waktu yang sama, para Rasul selalu memakai pendekatan hujjah dan bukti yang nyata. Makanya teman-teman sekalian, ya, ketika antum menyampaikan kebenaran ini, antum datangkan dengan bukti yang kuat. Dan kita harus belajar bagaimana antum bisa datangkan bukti yang kuat, sedangkan antum tidak belajar, antum tidak mengenal dasar-dasar yang penting dari agama ini, terkhusus dalam masalah akidah dan manhaj. Harus belajar itu, terkhusus akidah dan manhaj. Sebisa mungkin ada kajian tentang usul sunnah. Bagus usul sunnah itu tentang pondasi, dasar-dasar akidah dan manhaj yang harus kita ketahui. InsyaAllah di kesempatan lain bisa kita buatkan kajian berkaitan dengan usul sunnah, ya, tentang prinsip-prinsip dasar dalam berakidah dan bermanhaj, karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu penting, kita harus tahu dasar-dasarnya. Saya beri contoh, Imam Ahmad ketika menyebutkan tentang prinsip-prinsip dasar dalam berakidah dan manhaj, di dalam kitab Usul Sunnah beliau katakan seperti ini: Usul sunnati indana, prinsip dasar berakidah dan bermanhaj indana, menurut kami, maksudnya menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang itu diambil dari generasi yang terbaik. Siapa? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Imam Ahmad itu hidup di masa yang tidak jauh dari masanya 3 generasi yang terbaik. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala punya riwayat yang namanya riwayat sulasiyat. Apa itu riwayat sulasiyat? Riwayat sulasiyat itu teman-teman sekalian, antara Nabi dengan Imam Ahmad itu hanya 3 rawi. Karena masa Imam Ahmad itu tidak jauh dengan masa sahabat tabi'in atba'u tabi'in. 3 rawi itu dari Nabi, kemudian sahabat ambil dari Nabi, kemudian dinukil oleh tabi'in. Jadi rawi pertama sahabat yang mengambil dari Nabi, kemudian rawi yang kedua tabi'in mengambil dari sahabat, kemudian rawi yang ketiga tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in, murid-murid sahabat, kemudian sampai ke Imam Ahmad. Makanya beliau katakan usul sunnati indana, prinsip beragama kami, berakidah dan bermanhaj indana, menurut kami. Bukan indi, bukan pendapatku, tapi indana. Perkara yang pertama yang beliau sampaikan, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip beragama dalam berakidah dan bermanhaj yang pertama itu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh pada jalannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berpegang teguh pada jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena harus ada hujjah. Kenapa? Siapa mau jawab? Kan antum bilang beragama itu harus Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman siapa? Sahabat toh. Nah sekarang kenapa prinsip beragama pertama, berakidah dan bermanhaj itu berpegang teguh pada jalannya para sahabat? Kenapa? Apa alasannya? Kan ada alasan. Apa alasannya? Masya Allah. Itu pertama, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kan banyak. Dalam surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Bayyinah,
radhiyallahu anhum maradu'an. Orang-orang harus mengambil akidah dari mereka, mengambil manhaj dari mereka. Karena orang-orang yang datang setelah mereka itu tidak selamat dari yang namanya fitnah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa? Itu alasan pertama. Alasan kedua, walaupun alasan pertamanya sudah cukup, tapi kita ingin menguatkan hujah kita ketika kita menyampaikan kepada saudara kita, teman kita, kita itu beragama harus mengikuti para sahabat. Kalau dia tanya apa dalilnya, apa hujah ente, antum harus ada hujah, antum sampaikan. Apa tadi selain mereka adalah orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Nabi? Apa lagi? Ya? Tentang hadis Irbad bin Sariyah, hadis perpecahan umat. Antum tahu hadis perpecahan umat? Apa hadis perpecahan umat? Nabi sebutkan apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Setiap kelompok mengaku dia yang paling benar. Ketika Nabi menyebutkan perselisihan yang akan terjadi di tengah-tengah umat Islam, Nabi kasih solusi toh? Apa solusi yang dikasih Nabi untuk menghadapi perpecahan ini, perselisihan, agar kita selamat dari perselisihan ini? Apa solusi yang dikasih Nabi? Apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh sunnahku. Dan sunnah siapa? Para sahabat, terkhusus 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha. Nabi katakan apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Berarti sudah ada perintah dari Nabi. Itu alasan kedua. Kenapa kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat? Karena itu perintah Nabi. Jadi apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat, ya, dari ketaatan dari sebuah amalan, walaupun tidak ada tuntunan dari Nabi, kita ambil. Kenapa? Karena Nabi sudah rekomendasikan. Nabi katakan apa? Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Pegang teguh sunnah-sunnah mereka. Itu penting antum belajar dasar-dasar seperti itu supaya antum punya hujah untuk membantah ahlul batil. Makanya datang di majelis ilmu itu kan bawa buku, mencatat, supaya betul-betul pulang antum ada ilmu. Minimal ketika antum didebat oleh seseorang yang memang suka cari-cari kesalahan, antum punya hujah. Sikap kaum muslimin dalam menghadapi cemoohan. Sekarang penulis ingin menyampaikan kepada kita bagaimana sikap kita untuk menghadapi tuduhan-tuduhan dusta mereka, hinaan mereka. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manhaj Al-Quran, tahu itu manhaj toh? Siapa nama? Siapa? Asy'ari. Apa itu manhaj? Apa itu manhaj? metode di dalam beragama. Metode di dalam beragama. Cara beragamanya para sahabat kita mau tiru. Bagaimana cara beragama mereka? Tadi kita sudah sampaikan, mereka orang-orang yang diridhoi. Mereka adalah orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diambil sunnah-sunnah mereka. Dan mereka ini sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang kalau dihadapkan dengan
perintah dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Apa ucapan mereka? Sami'na wa ata'na. Itu sahabat-sahabat Nabi. Dan itu memang sifat orang beriman. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, kalau dia katakan dia beriman, dia mengikuti Nabi SAW, tidak pantas untuk dia kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perintah, dia cari-cari perintah yang lain. Dia cari-cari alasan untuk meninggalkan perintah tersebut. Dia harus sami'na wa ata'na. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, harus sami'na wa ata'na. Kan begitu orang yang beriman begitu. Setiap perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Dan itu yang kita praktekkan. Kita cuma berusaha untuk bagaimana mengamalkan apa yang datang kepada kita dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Lantas mereka katakan kita seperti Yahudi ortodoks. Waliyadzubillah. Ini penghinaan terhadap sunnah Nabi SAW. Yang kita khawatirkan dengan satu kalimat itu menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan. Waliyadzubillah. Hati-hati, jangan pernah menghina, meremehkan, mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang beriman sifatnya dia harus sami'na wa ta'ana. Apapun yang datang dari Nabi dia terima dengan sepenuh hati. Apapun, semua yang datang dari Nabi itu kan sunnah. Ya, bagaimana Nabi, perawakan beliau, rambutnya panjang, masya Allah, sampai di pundak. Kan? Masya Allah. Nabi itu berjenggot. Ini kita berjenggot ini karena Nabi kita berjenggot. Kita ingin mengikuti Nabi SAW. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada kematian. Lantas beliau perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi selama hidup Nabi tidak tinggalkan sholat berjamaah. Jadi kalau ingin mengikuti Nabi, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Nabi menikah, Nabi poligami. Itu sunnah Nabi SAW. Orang yang beriman, mukmin dan mukminah dia terima. Dia terima itu. Harus sepenuh hati dia terima. Mukmin apalagi wanita yang beriman dia harus terima itu. Harus dia terima. Jangan, Yayan baru menikah Yayan. Antum ini. Mana Yayan? Hah? Tapi beliau kayaknya sudah ada niat. Oke, kita adzan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sikap kaum muslim dalam menghadapi cemoohan, hinaan, cacian. Kata penulis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manhaj Al-Quran seperti yang saya pahami dalam menghadapi cercaan dan cemoohan, maka tidak terlepas dari langkah-langkah berikut. Sekarang penulis ingin mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita sikap yang benar yang harus kita ambil ketika kita dihadapkan dengan hinaan, cacian, makian, cemoohan, tuduhan-tuduhan dusta. Apa langkah-langkah tersebut? Pertama, para nabi telah menghadapi bentuk cemoohan dan cercaan dalam berdakwah kepada Allah, dan cukuplah mereka semua itu menjadi contoh yang baik. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Berapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu fil awwalin, dan tidak ada seorang pun dari mereka para nabi
kecuali pasti umatnya, kaumnya selalu memperolok-olok mereka. Tidak terlepas Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang mereka lakukan apa? Bersabar, terus melangkah. Sebagaimana pesan tadi yang kita sampaikan dari pesan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, alki kalimataka wamshi. Itu aja. Sampaikan nasihatmu, teruslah melangkah. Jadi tidak usah pusing dengan orang-orang yang suka menghina, mencela. Kedua, memperbanyak melakukan anjuran untuk bersabar. Jadi harus banyak bersabar. Allah Jalla wa Ala berfirman, isbir ala ma yaqulun wadhkur abadana Dawud dzal aidi innahu awwabun. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Sabar. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran itu adalah ibadah. Sabar itu ibadah. Ketiga, memperkuat dakwah dengan memperbanyak ibadah. Tadi yang kita sampaikan, kata Syekh Albani, wamshi. Alki kalimataka wamshi. Sampaikan nasihatmu dan terus melangkah. Terus beribadah. Lakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Kesabaran juga itu kan ibadah. Jadi sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir ala ma yaqulun. Lihat, Allah katakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka katakan. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan hendaklah engkau senantiasa bertasbih dengan memuji Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Dan hendaklah engkau bertasbih pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya engkau merasa senang, engkau merasa ridha, tenang hatimu. Jadi dengan ibadah itu kita akan tenang, ya. Kemudian keempat, 167, pencerahan bahwa orang yang suka menghina, mencemooh dan mencerca adalah orang-orang yang sudah kalah. Derajatnya di bawah kamu, di bawah antum. Maka berhati-hatilah jangan sampai turun ke derajat mereka. Makanya ketika menghadapi mereka, keburukan mereka jangan dibalas dengan keburukan, hinaan mereka jangan balas dengan hinaan yang sama. Tapi balas dengan kebaikan. Karena orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka menghina, sejatinya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu adalah aswa'u anwa'il karam. Itu seburuk-buruk dan sejelek-jelek kedermawanan seseorang. Jadi kata beliau, sejelek-jelek, seburuk-buruk kedermawanan adalah ketika engkau menghadiahkan kebaikan-kebaikanmu kepada orang lain. Dalam bentuk apa hadiah tersebut? Ghibah, namimah, apalagi tuduhan dusta, cacian, makian. Itu seburuk-buruk kedermawanan. Artinya dia kan menghadiahkan kebaikan, tapi itu seburuk-buruk kedermawanan, sejelek-jelek kedermawanan. Sebaliknya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebaik-baik dan seindah-indah kebakhilan, bakhil itu kan tidak bagus, toh? Tapi sebaik-baik kebakhilan adalah ketika engkau mampu untuk menahan dirimu untuk tidak memberikan hadiah berupa kebaikanmu kepada orang lain. Itu sebaik-baik bakhil, orang yang bunggili. Lawan tadi, kedermawanan itu bagus, terpuji toh? Tapi kapan dia tercela?
ketika antum hadiahkan kebaikan-kebaikan antum, pahala antum sama orang lain. Bakhil sesuatu yang tercela. Tapi ketika antum menahan diri untuk tidak memberikan hadiah berupa kebaikan antum kepada orang lain, itu sebaik-baik kebakhilan. Fas-sa'idu, dan orang yang beruntung itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, adalah orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun dari aib-aib yang dia miliki. Wa yasbir 'alal masaib, dan orang yang beruntung itu ketika dia selalu bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya. Jadi keburukan jangan balas dengan keburukan. Sabiar orang bahina, kasih biar jo. Yang kelima, yang keempat ya. Kelima, mengingatkan orang yang tercemooh. Mengingatkan orang yang tercemooh, maksudnya mengingatkan orang yang dihina, bahwa dia tidak sendirian. Dan bentuk penghinaan itu tidak diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, "Wal in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat orang yang menghina syariat, menghina Nabi SAW, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Orang yang menghina sunnah-sunnah Nabi, ya, maka dia kufur dengan ayat ini. Surat At-Taubah ayat 65-66. Ayat ini sebagaimana yang dikisahkan oleh para mufassirin dalam kitab tafsir mereka dan juga dalam kitab-kitab sirah, bahwa penyebab turunnya ayat ini adalah pernyataan sebagian orang-orang munafik yang mereka katakan, kita tidak pernah menemukan orang yang paling rakus makannya, paling pembohong, paling penakut kalau berhadapan dengan musuh selain dari mereka. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Lihat, mereka menghina sahabat-sahabat Nabi. Allah turunkan ayat ini. Bagaimana dengan Nabi SAW? Kalau Nabi yang dihina, kalau syariat Nabi yang dihina, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun penyebabnya seperti itu, tetapi ayat turun berbunyi yang artinya apakah terhadap Allah tadi, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian memperolok-olok? Ketika orang berusaha mengamalkan sunnah Nabi, lantas kalian katakan radikal, kalian katakan mereka itu seperti Yahudi ortodoks. Waliyadzubillah. Hal tersebut disebabkan memperolok-olok orang yang disuruh, sama saja dengan memperolok-olok orang yang menyuruh. Dan memperolok-olok orang yang beriman karena keimanannya sama saja dengan memperolok-olok orang yang memerintahkan untuk beriman. Oleh karena itu, dai, penuntut ilmu, siapapun dia yang dicerca tidaklah sendirian, dia bersama Allah. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Coba perhatikan bagaimana penghinaan itu menjadi penyebab semakin eratnya jalinan kekuatan para terhina dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dihina orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hidup itu ujian. Hidup itu ujian. Dan ujian itu bisa berupa kebaikan dan keburukan. Cuman itu dua ujian, keburukan atau kebaikan. Dan sudah merupakan sunatullah. Kan dalam surat Al-Ankabut, am hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Tujuannya apa?
fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, supaya Allah tahu siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa yang pembohong, pendusta dalam keimanannya. Tapi ingat, dalam menghadapi kehidupan dunia ini cukup 4 ini yang antum amalkan. 4 ini antum amalkan, antum insyaallah jadi orang-orang yang beriman bagus keimanannya. Yang Nabi sebutkan, ajaban lil amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu kan, semua perkaranya baik, tidak ada yang buruk. In asabathu sarra syakar, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau diberikan musibah sabara, dia bersabar. Fa kana khairan lah, maka cukup amalkan 4 ini. Pertama belajar, kedua beramal, ketiga bersyukur ketika dapat nikmat, dan keempat bersabar ketika diberikan musibah, keburukan. 4 itu sudah cukup. Belajar, orang beriman itu harus belajar. Sebagaimana sahabat-sahabat belajar. Tujuannya belajar untuk apa? Menambah keimanan toh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika kami bersama Nabi, umur kami masih kecil, masih anak-anak kami. Kata Jundub, fata'allamna iman qabla an nata'allam Quran. Dulu kami bersama Nabi, yang kami pelajari pertama kali apa? Keimanan dulu, akidah. Baru kami pelajari Al-Quran. Ketika kami pelajari Al-Quran, setelah belajar keimanan, fazdana imana, maka bertambah keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus belajar. Orang beriman itu belajar, dan tidak ada istilah apa? Istilah pensiun dalam belajar. Tidak ada istilah anak so 10 tahun, 15 tahun belajar, so cukup itu. Tidak ada. Itu kan kitab tauhid. Itu kan surah Nabawi sering-sering kita pelajari. Buat apa anak pelajari? Anak so khatam kan? Harus belajar, terus belajar. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah Allah perintahkan beliau untuk meminta sesuatu berupa tambahan, kecuali tambahan satu, apa? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Jadi Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan harta. Nabi tidak disuruh oleh Allah untuk minta tambahan pangkat, jabatan, harta yang melimpah, tidak. Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Antum terbalik. Yang antum minta apa? Harta, pangkat, minta tambah istri. Antum pernah berdoa, ya Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat ya Allah kepadaku ya Allah. Tidak ada, paling minta tambah istri. Ya kan? So ada niat. Rabbi zidni ilman. Minta terus, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Sebisa mungkin dalam sujud jangan tinggalkan doa itu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Karena semakin orang berilmu, semakin bodoh dia. Dia tahu kadar dirinya. Ternyata anak ini bodoh. Maka dia terus menuntut ilmu. Makanya kalau ada orang yang baru 1, 2, 3 tahun belajar, kemudian so jarang-jarang menghadiri majelis ilmu, ya, dengan alasan itu kitab anak so pelajari, itu sebenarnya dia orang bodoh itu. Bodoh. Orang berilmu itu semakin banyak yang dia ketahui, semakin dia merasa itu bodoh. Makanya perlu dipelajari. Alhamdulillah antum banyak kajian di tempat ini, masya Allah. Yang keberapa? Oke. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Ini langkah-langkah yang disebutkan oleh penulis yang harus kita tempuh ketika kita dihadapkan dengan hinaan, cacian dari orang-orang yang menentang dakwah yang mulia ini. Dan yang terpenting, ini tidak dinukilkan oleh penulis, yang terpenting ketika dihadapkan dengan cacian, makian, hinaan, ya kita doakan kebaikan untuk orang yang menghina kita. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya, tidaklah mereka menghina, tidaklah mereka buat tuduhan-tuduhan dusta kecuali karena kebodohan mereka. Wallahi karena kebodohan mereka. Itu pertama. Kedua,
karena ada dunia yang mereka selalu pegang dan ada yang mereka takutkan terlepas dari mereka. Dari pangkat, jabatan, harta. Itu yang mereka takutkan. Rata-rata begitu. Dunia, takut kehilangan dunia. Bayangkan kalau semua tidak tahlilan, habis pendapatan. Oke, cara kedua. Sekarang cara kedua yang ditempuh oleh orang-orang Quraisy di dalam melawan, menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kedua, melawan dakwah dengan kekuatan. Cara pertama tidak berhasil, mematahkan semangat para sahabat, bukan mental Nabi, tapi itu tidak bermanfaat. Nabi terus berdakwah. Justru itu menambah keimanan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang cara kedua yang mereka tempuh, itu melawan dengan kekuatan mereka. Kita telah membahas pada pembahasan yang lalu bahwa cercaan dan penghinaan adalah cara menghancurkan mental. Kali ini saatnya untuk mengkaji tentang cara-cara fisik yang mereka lakukan untuk mengganggu Rasulullah SAW, mengganggu sahabatnya, dan untuk melemahkan semangat dan barisan para sahabat. Orang-orang musyrik melakukan hal-hal tersebut agar dakwah tidak menyebar dan untuk mengembalikan mereka ke jurang kekafiran. Ibnu Ishaq berkata, mereka yang mengganggu Rasulullah SAW dan keluarganya adalah Abu Lahab. Ini orang-orang yang mengganggu Nabi, ya. Abu Lahab, Al-Hakam, kemudian Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, kemudian Ibnu Al-Asda, Al-Hudhali. Mereka adalah tetangga Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang melempari Rasulullah SAW dengan isi perut unta ketika sedang salat, dan di antara mereka ada yang membuang isi perut kotoran itu ke dalam panci kuali Rasulullah SAW tatkala sedang memasak. Melihat gangguan mereka. Di sini beliau menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana sahabat-sahabat itu diganggu. Banyak riwayat-riwayat, kita percepat saja. Kita cukupkan satu saja. Bagaimana Bilal. Adapun cerita tentang Bilal itu ma'ruf, ya. Musa bin Umair, tatkala ibunya mengetahui keimanannya, dia mengeluarkan anaknya dari rumahnya. Ya. Ini kan fisik ini. Dia adalah anak muda yang hidup dalam curahan harta, tetapi setelah itu dia tidak lagi mendapatkan apa yang bisa mengganjal perutnya dari rasa lapar. Padahal anak yang Masya Allah hidup dengan kekayaan, Musa bin Umair. Tapi setelah dia beriman, ditahu sama orang tuanya, diboikot beliau. Tidak boleh pakai fasilitas ini. Akhirnya beliau kelaparan, hingga kulitnya bersisik terkelupas, dan karena kelaparan seperti kulit ular yang terlepas dari badannya. Saking begitu, ya, gambaran mereka para sahabat. Dan bahkan beberapa sahabat menandunya karena saking laparnya. Cerita tentang Bilal ini sudah ma'ruf, ya, siksaan yang beliau rasakan. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir, satu keluarga. Ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Siapa yang membunuh? Siapa? Fir'aun umat ini. Siapa Fir'aun umat ini? Abu Jahal. Dibunuh karena beriman kepada Nabi SAW. Khabbab ibn Arad radhiyallahu ta'ala anhu juga mendapatkan siksaan yang beraneka ragam. Mereka meletakkan Khabbab di atas batu dan meletakkan batu-batu di atas badannya hingga bagian belakangnya terluka di atas batu-batu itu. Berat sekali siksaan mereka. Suatu hari Khabbab datang ke majelis Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, "Kemarilah, karena tidak ada yang lebih pantas untuk duduk di majelis ini kecuali Ammar." Khabbab memperlihatkan bekas luka siksaan pada belakang punggungnya. Di antara orang-orang lemah yang disiksa adalah Humamah, ibunda Bilal, itu juga disiksa.
radhiyallahu taala anhum, Amir bin Fuhairah dan lain-lain. Sementara Abu Bakar membebaskan para budak yang disiksa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita petik? Halaman 173. Pertama, mari merenung dan mengambil pelajaran dari siksaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Pertama, ini pelajaran renungan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi dengan para sahabat, baik disiksa dengan cara menyerang mental mereka ataupun disiksa dengan cara menyerang fisik. Pertama, nikmat yang besar dan sangat luas bagi seorang muslim ketika mendapatkan kesempatan untuk menunaikan syariat Islam dengan aman dan tenang. Itu nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Harapan yang paling besar yang diidam-idamkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah dapat menunaikan syariat Islam dengan aman dan tenang. Mereka sangat bergembira tatkala berhijrah ke Habasyah karena mereka dapat menunaikan ibadah dengan tenang. Karena di Habasyah ada seorang raja kan yang akan melindungi orang-orang yang dizalimi. Dan tak ada satupun yang menghalangi mereka. Mengenal sebuah nikmat itu dapat diketahui melalui dua hal. Jadi ini pelajaran pertama, bahwa apa yang ada pada kita dari kondisi saat ini jamaah sekalian, dari rasa aman, tenang, bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar, luar biasa. Kita masih diberikan kebebasan oleh pemerintah kita, ya, syiar-syiar Islam masih ditegakkan, azan masih bisa dikumandangkan, ya, apalagi ibadah-ibadah besar seperti puasa Ramadan, haji, ya kan itu semua diurus oleh pemerintah. Kita masih diberikan kebebasan untuk berdakwah, ya, memelihara jenggot, tidak ada yang melarang. Alhamdulillah, wanita-wanita yang bercadar di kantor-kantor pemerintahan, alhamdulillah diberikan kebebasan. Itu nikmat yang antum harus syukuri. Ya, makanya doakan kebaikan untuk pemerintah. Selalu doakan kebaikan untuk mereka. Mereka itu manusia-manusia biasa. Ya, ada kekurangan. Ya, ada kebaikan juga dari mereka. Nah, makanya keburukan-keburukan yang kita dapatkan dari mereka, ya berusaha untuk kita tutupi, berusaha untuk kita doakan agar mereka diberikan hidayah, kan begitu. Alhamdulillah, itu nikmat. Makanya Nabi SAW ketika membicarakan tentang nikmat, beliau SAW bersabda, ma asbaha minkum, siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari, ya, ma minkum, siapa di antara kalian yang dia bangun di pagi hari aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari, kemudian dia punya apa? Dia punya rasa aman, di rumahnya tidak ada keributan, ya. Dia punya rasa aman, di daerahnya tidak ada perang. Kemudian mu'afan fi jasadi, dalam keadaan sehat. Wa indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Itu kata Nabi apa? Faka'annama lahu hizat dunia. Itu seakan-akan dunia itu sudah ada dalam genggaman tangannya. Itu luar biasa, nikmat aman itu luar biasa. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, ma'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, faka'annama lahu hizat lahu dunya. Seakan-akan dunia itu sudah ada di genggaman tangannya. Cuman 3 ini saja. Rasa aman, kemudian sehat, punya makanan untuk hari itu, untuk dia, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Luar biasa, aman. Ya. Kalau tidak ada istri, berkurang nikmat itu. Pokoknya di pagi hari antum merasa aman di rumah, ya di rumah, walaupun rumah kontrakan yang penting aman di situ, tidak ada yang mengganggu, toh
orang tua tidak masuk campur di situ, makan tidak makan, aman dengan istri di rumah. Bangun dalam keadaan sehat, tidak sakit, baru ada makanan untuk hari itu. Untuk hari itu Nabi katakan faka'annama hizat lahu dunya, itu seakan-akan dunia sudah ada di genggaman tangannya. Apalagi yang antum mau cari? Luar biasa ya. Jadi mengenal nikmat itu bisa dikenal dengan dua cara. Pertama apa? Mengenal sejarah, dengan membandingkan apa yang telah dihadapi oleh generasi pertama, para sahabat, dalam mempertahankan identitas agama mereka. Harus baca sejarah, lihat sejarah dulu, supaya antum tahu nikmat yang antum rasakan saat ini. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, itu tidak lain manusabbitu bihi fu'adak, untuk membuat engkau istiqomah teguh di atas keimanan. Baca sejarah. Makanya kita pelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mengenal kenyataan agar dapat mengetahui bahwa engkau adalah beda dan mendapatkan keistimewaan, dan tidak ada yang menghalangi menjadi baik sementara telah tersebar berita di sekitar kita tentang apa yang dihadapi oleh umat Islam dalam banyak negara di belahan dunia. Ada yang hingga memilih nama untuk anak laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh dengan nama yang Islami. Saking mereka itu ya ditindas untuk memilih nama yang Islami saja sulit. Antum harus kenal kenyataan bahwa antum sekarang ada di atas nikmat. Jadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita syukuri, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertahankan hidayah itu. Jangan sampai hidayah itu ditarik, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikhwan-ikhwan yang anak kenal. Ada satu ikhwan yang anak kenal saat ini, yang tadinya dia ngaji, belajar sunnah-sunnah, tapi akhir-akhir ini berita yang sampai ke anak, sekarang dia sudah mulai berfatwa. Dia keluar belajar di salah satu mahat di luar Gorontalo, tapi selesai di mahat tersebut pulang, mungkin sudah merasa berilmu, kemudian satunya mungkin mengamalkan kaidah ambil baiknya buang buruknya, ya sekarang sudah termakan dengan pemahaman Asy'ariyah. Sekarang dia sudah berfatwa. Terakhir yang saya dengar, ada ikhwan yang cerita ke saya, dia itu ditanya sama seorang ikhwan untuk belajar di salah satu lembaga ribawi. Lantas dia bilang boleh. Dia bilang, kan antum bertugas cuman panggil-panggil orang, jadi antum tidak terkena hukumnya. Itu kan, ini kan bahaya kan. Nah, sekarang sudah membolehkan amalan-amalan bid'ah sekarang. Ini waliyadzubillah. Hati-hati jemaah sekalian. Kita terus bersyukur bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini nikmat yang besar yang harus kita jaga dengan cara menghadiri majelis ilmu, banyak berdoa dan duduk bersama teman-teman yang soleh. Pertemuan selanjutnya kita akan ambil hikmah yang kedua dan kita akan masuk pada pembahasan tentang rumah Al-Arqam. Al-Arqam ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Makhzum. Coba lihat ya, Masya Allah. Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, dia dari Bani Makhzum. Dan kita tahu Bani Makhzum itu kabilahnya siapa? Al-Makhzum itu kabilahnya siapa? Kabilahnya siapa itu? Kabilahnya siapa itu? Al-Makhzum. Kabilahnya siapa? Kabilahnya Abu Jahal toh? Kan kabilahnya Abu Jahal ini kan selalu bersaing dengan
dengan kabilahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabilahnya Rasulullah? Banu Hashim kan? Kan Banu Hashim itu kan selalu bersaing dalam kebaikan dengan Banu Makhzum. Kabilahnya siapa? Abu Jahal. Dalam kebaikan fastabiqul khairat mereka. Tapi ketika dari Banu Hashim itu keluar seorang nabi, Banu Makhzum tidak bisa. Ya, bisa mengalahkan lagi Banu Hashim. Makanya ini salah satu alasan kenapa Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi SAW. Nah ternyata Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi dari kabilahnya Abu Jahal ini beriman kepada Nabi. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Nabi SAW mendidik, membimbing sahabat-sahabat Nabi SAW yang jumlahnya berapa? 60-an sahabat di rumah beliau. Dan itu tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy karena mereka masih lemah. Yang berkuasa ketika itu masih orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah ketika itu. Nah, ini insya Allah kita akan ambil pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله